Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) banyak menemukan makanan kadaluarsa yang diperjualbelikan selama Ramadan dan juga jelang Lebaran. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari gedung BPOM Salemba, Jakarta. Ya, Haikal, apa saja hasil temuan dari BPOM? Egan, selama program intensifikasi yang dilakukan selama Ramadan tahun ini, BP POM menemukan ada sebanyak 5.000 item makanan yang tidak memenuhi syarat atau sejumlah 200.000 kemasan lebih. Adapun mereka tidak memenuhi syarat dikarenakan telah melebihi tanggal kadaluarsa serta mengandung bahan-bahan pengawet yang berbahaya. Dan kebanyakan jenis makanan ini adalah antara lain jenis makanan berupa pasta, ikan dalam kaleng, kopi, daging, bumbu makanan, serta permen. Kebanyakan makanan ini didapatkan dari kota-kota besar yang merupakan pintu masuk barang impor ke Indonesia, antara lain kota Batam, Pekanbaru, Medan, Jakarta, dan Semarang. Selain makanan dalam kemasan, BP POM selama Ramadan juga menemukan dari 6.500 sampel takjil di Jabodetabek, ternyata 500 takjil tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat dikarenakan takjil ini mengandung bahan yang berbahaya dan kebanyakan mengandung bahan formalin. Padahal formalin merupakan bahan pengawet yang telah dilarang karena dapat menyebabkan kanker. Dan selain itu, Egan, dari proses intensifikasi yang dilakukan selama Ramadan, selain makanan, BP POM juga ternyata menemukan bahwa kosmetika ilegal marak beredar selama bulan Ramadan ini. Ditemukan ada sebanyak 1.500 kemasan kosmetik ilegal yang beredar di Jabodetabek selama bulan Ramadan ini dan nilainya mencapai 6 miliar lebih. Kosmetika ilegal ini kebanyakan mengandung bahan merkuri. Bahan merkuri ini berfungsi untuk mencerahkan atau memutihkan kulit pada jangka waktu pendek. Namun ternyata memiliki dampak jangka panjang, yaitu berupa penyebab terjadinya penyakit kanker dan juga dapat menyebabkan kematian kepada manusia. Ya, itulah tadi barang-barang yang ditemukan BP POM selama Ramadan, Egan. Ya, lalu kemudian apa tindak lanjut dari BPOM berkaitan dengan penemuan tersebut? BP POM menindaklanjuti penemuan makanan serta kosmetika ilegal ini dengan 3 tindakan utama. Yang pertama adalah meningkatkan proses pengawasan di pintu-pintu masuk, terutama di kota-kota yang merupakan tempat menjadi pintu masuk barang impor ke Indonesia. Pengawasan diperketat dengan mengadakan forum komunikasi lingkar sektor atau yang merupakan tangan kanan langsung BP POM di tempat-tempat perbatasan. Apabila ditemukan barang yang tidak memenuhi syarat atau tidak terdaftar di BP POM, akan langsung diketahui dan langsung ditindaklanjuti untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan. Yang kedua, BP POM bekerja sama dengan Asperindo atau Asosiasi Pedagang Retail Indonesia untuk melaporkan barang-barang yang mereka impor ke dalam negeri, dan BP POM menyelidiki barang-barang mana saja yang lulus syarat atau tidak memenuhi syarat. Lalu yang ketiga, BP POM juga melakukan edukasi kepada masyarakat berupa memperkeras slogan cekik, yaitu masyarakat dihimbau untuk melakukan cek kemasan, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsa produk. Apabila masyarakat menemukan adanya barang-barang yang tidak sesuai dengan tanggal kadaluarsa ataupun izin kemasan, maka diharapkan masyarakat langsung menelepon ke BP POM melalui call center yang telah disediakan. Itulah tadi 3 intervensi yang dilakukan BP POM untuk menangani bahan makanan ilegal serta kosmetika ilegal selama Ramadan. Kembali ke Egan di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Ibnu Haikal.